Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. 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 Selamat datang Ramadan, bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ganjaran. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Marhaban ya bukan bikin tugas malah tidur. Ramadan Bangun, ya bangun, bangun, bangun. syahra siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Silvana Dwi Resti dengan NIM 2001706 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis karya sastra angkatan 66, yaitu novel Kering karya Iwan Simatupang. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke analisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, sebaiknya kita mengetahui dulu gimana sih jalan ceritanya. Nah, oleh sebab itu, yuk simak sinopsisnya. Novel yang berjudul Kering karya Iwan Simatupang merupakan kisah tentang sebuah musim kemarau panjang di sebuah desa. Hal tersebut mengakibatkan perpindahan penduduk dari tempat tersebut ke tempat yang lainnya yang kita kenal dengan transmigrasi. Namun beberapa dari mereka masih tinggal di sana. Alih-alih ingin dibenahi, namun pemerintah malah lepas tangan atas kejadian tersebut sehingga mengakibatkan kekeringannya berkepanjangan dan juga kelaparan. Kepala desa mencoba untuk meyakinkan penduduk, namun hal tersebut sia-sia. Mereka pergi untuk mencari kehidupan baru di perkampungan lain, namun tidak bagi tokoh kita. Ia masih tetap tinggal di kampung tersebut. Dengan sisa-sisa makanan yang ditinggalkan oleh penduduk, tokoh kita mencoba untuk hidup. Tokoh kita dulunya merupakan seorang mahasiswa yang jenius. Dengan demikian, ia mampu untuk berteman dengan benda-benda yang ada di sekitarnya dan bertahan hidup dengan apa yang ada. Pekerjaan seperti menggali masih tetap digandrunginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, ia masih dapat bertahan hidup di suasana kemarau yang berkepanjangan. Beruntungnya, ada seorang transmigran yang pergi ke daerah tersebut. Mengapa tokoh aku pingsan? Karena ia merasa kelelahan dan ia tidak mampu lagi untuk bekerja. Lalu orang tersebut membawanya ke rumah sakit dan ia dirawat. Merasa dirinya tidak sakit, tokoh aku tidak mau dirawat di rumah sakit dan ia memilih untuk kabur dari rumah sakit. Ketika di perjalanan, ia bertemu dengan tokoh yang bernama Si Gemuk Pendek. Dan ternyata Si Gemuk Pendek merupakan sahabat lama tokoh kita. Si Gemuk Pendek merupakan seorang penjudi dan merupakan seorang yang suka mabuk-mabukan. Tokoh kita tidak lama beristirahat di rumah Si Gemuk Pendek karena ia ingin meneruskan perjalanannya lagi. Di sebuah perkampungan yang jauh, tokoh kita menemukan seorang orang tua yang aneh. Ternyata ia merupakan seorang pejuang yang bekas gerombolan. Belakangan ia sering membunuh anak buahnya dan ia bersembunyi di sebuah perkampungan tersebut. Karena persamaan sikap antara keduanya, maka mereka pun menjadi sahabat. Setelah sekian lama berkelana, ia kembali ke rumah Si Gemuk Pendek. Setibanya mereka di rumah Si Gemuk Pendek, mereka disuguhi dengan perempuan-perempuan yang dikenal dengan perempuan VIP atau wanita penghibur. Tokoh kita dan tokoh orang tua yang bernama Si Janggut tadi diterima dengan sangat istimewa.
Mereka diberikan pelayanan yang penuh, makanan yang enak-enak, dan juga wanita di dalam kamar. Namun tak disangka, mereka bukannya melakukan hal yang tidak-tidak, malah tokoh kita dan juga tokoh si Janggut menasihati perempuan tersebut. Sebuah pengalaman pertama dalam karir mereka bahwasannya ada seorang lelaki yang menasihati mereka. Hal tersebut membuat mereka saling menjatuhkan. Setelah sekian lama mereka menunggu turunnya hujan, mereka menunggu air mengalir, dan pada akhirnya hujan turun. Namun ternyata turunnya hujan malah menimbulkan bencana yang mengakibatkan banjir bandang dan beberapa dari orang yang ada di sana tersambar. Penduduk di sana sangat ketakutan dan akhirnya mereka pergi untuk bertransmigrasi. Setelah terjadi bencana yang menimbulkan korban jiwa, akhirnya tokoh aku pun membuat suatu kota yang berada di daerah tersebut. Ia berusaha mendirikan kota dengan bantuan harta yang dimiliki oleh si Gemuk Pendek. Seperti yang kita ketahui, si Gemuk Pendek telah meninggal karena ia ditembak mati perkara perjudian. Sejak saat itu, ia hidup bahagia dengan kota yang ia miliki. Selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema pada novel tersebut mengangkat permasalahan kehidupan sosial, yaitu masalah kemarau panjang yang melanda sebuah pedesaan. Lalu penokohan. Yang pertama, tokoh kita. Ia berwatak baik, tegas, pekerja keras, cerdas, dan juga kritis. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di kampung ini. Aku akan berjuang untuk mempertahankan kelestarian kampung ini. Tokoh yang berikutnya adalah si Janggut. Ia berwatak baik dan juga tegas. Wahai anak muda, Di desa yang kucintai ini, aku sudah lelah keliling-keliling perkampungan ini. Bahkan dulu aku pernah menjadi gerombolan, dan akhirnya karena aku tidak tahan lagi, aku membunuh anak buah dan membuang mayatnya ke sungai. lalu tokoh si Kacamata. Ia berwatak berwibawa dan juga keras. Tidak bisa, Pak. Kami akan tetap pergi dari kampungan ini karena kami tidak sanggup lagi untuk tinggal di sini. Air tidak ada, semua kelaparan. Kami akan pindah dari sini. Lalu tokoh si Gemuk Pendek. Ia berwatak baik, namun ia seorang penjudi dan penyelundup. Dukun. Ia berwatak pembohong. Kalau berdasarkan yang saya lihat, Kisana tidak akan menemukan kebahagiaan, dan kemarau yang melanda kampung Kisana tidak akan pernah berakhir. Lalu Pak Haji. Ia berwatak baik, tegas, dan juga suka menasihati. Andai kata kalian akan pergi dari perkampungan ini, seharusnya kita bicarakan baik-baik, sehingga tidak ada yang pergi begitu saja, meninggalkan kampung yang selama ini kita cintai. Jangan karena masalah
Yang terakhir, wanita VIP atau wanita penghibur. Ia memiliki watak baik dan setia. Bahkan terkadang tanpa memberikan imbalan. Selanjutnya alur. Alur pada novel tersebut adalah alur campuran. Sebagaimana dalam kutipan tokoh kita pun berceritalah. Berikutnya latar. Yang pertama, latar tempat. Di ladang, mata air kecil, bukit kecil, perkampungan kecil, rumah sakit, dan simpang 7. Latar waktu. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan subuh. Selanjutnya latar suasana. Menyedihkan, mengharukan, tegang, mencekam, penuh kekecewaan, menakutkan, sepi, dan penuh amarah. Lalu kita akan masuk ke sudut pandang. Sudut pandang pada novel tersebut adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Berikutnya gaya bahasa. Yang pertama, majas personifikasi. Dapat kita lihat dalam kutipan pada halaman 5. Yaitu matahari lohor tak kenal ampun teriknya melejut langit. Lalu majas hiperbola terdapat pada halaman 15, yaitu otot-ototnya membaja. Majas metafora, yaitu terdapat pada halaman 158. Canangnya yang paling efisien adalah perbuatan. Lalu majas autonomasia dapat pada halaman 159, yaitu kata VIP 2 si gemuk pendek telah ditembak mati. Selanjutnya amanat. Yang pertama, jangan pernah lelah untuk berjuang, walaupun berada dalam kesulitan. Yang kedua, nasihat menasihatilah dalam kebaikan. Yang terakhir, kita akan membahas unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang dan biografi beliau. Iwan Simatupang, yang memiliki nama lengkap Iwan Martuadonga Simatupang, lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 18 Januari 1928 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1970. Ia dikenal sebagai novelis, penyair, dan juga esais Indonesia. Ia menjalani pendidikan di Sumatera Utara dan melanjutkannya di Surabaya, tepatnya pada pendidikan kedokteran. Namun, pendidikannya tidak berjalan. Pendidikan beliau harus terhenti. Kemudian, ia belajar antropologi di Universitas Leiden dan ia belajar drama di Universitas Amsterdam dan ia belajar filsafat di universitas yang ada di Paris. Tak dapat dipungkiri atas banyaknya karya-karya yang ia miliki, yang memiliki kualitas tinggi, ia meraih berbagai macam penghargaan. Selanjutnya, relevansi dengan zaman sekarang. Novel ini memang sudah lama, namun ceritanya masih relevan dengan zaman sekarang. Contohnya saja tokoh si gemuk pendek yang suka berjudi dan bersenang-senang.
Hal tersebut masih kita temui pada zaman sekarang. Lalu tahayul-tahayul dan percaya akan ilmu hitam sebenarnya sekarang sudah tidak begitu kentara, namun masih saja di daerah-daerah tertinggal atau di daerah-daerah pelosok orang masih percaya tentang perdukunan. Namun untuk menasihati seorang wanita penghibur itu sangat sulit ditemukan pada zaman sekarang. Tak jarang orang menjadikan wanita sebagai penghibur belaka. Terima kasih sudah menonton videonya. Thanks for watching. Bye-bye. Kita akan menganalisis karya sastra angkatan 66